Terus ya penasaran tuh pantes. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi solo camping horror. Ya, kali ini saya sedang berada di area desa, tepatnya di dekat area Cirebon, Sobat Horor. Tapi ini di desanya, Sobat Horor ya. Saya mendapatkan sebuah informasi bahwasanya di sini ada area kuburan, ya, area pemakaman. Dan baru saja 2-3 hari lalu ada yang meninggal, Sobat Horor, di sini. Dan saya mendapatkan sebuah laporan bahwasanya sosok tersebut masih penasaran karena meninggalnya cukup tragis, Sobat Horor, yaitu dibunuh, Sobat Horor. Beliau adalah seorang ibu-ibu dan mempunyai anak 3, Sobat Horor. Dan konon katanya dibunuhnya itu ya karena hubungan tentang perselingkuhan lah, Sobat Horor. Mengerikan, Sobat Horor. Oke, lebih detailnya saya nggak terlalu penasaran, tetapi saya di sini datang karena kata warga sosok tersebut masih sering datang ke rumah dalam 3 hari ini, Sobat Horor. Dan katanya tukang gali kuburnya itu diteror habis-habisan, Sobat Horor. Mari kita cari kuburannya. Katanya itu lurus, tadi kan di sebelah sana juga ada pemakaman yang tadi saya sinematik di awal. Terus lurus, katanya nanti di area kiri, Sobat Horor. Di area kiri di sini, dan kuburannya masih baru banget, Sobat Horor ya. Kita cari kuburan baru di area sini, Sobat Horor. Mana ya kuburannya ya? Ini kayaknya seperti apa ya? Ini nih kayaknya, Sobat Horor nih. Ini masih gundukannya masih seperti ini nih. Soalnya di yang lainnya itu udah kayak gini semua, Sobat Horor. Tuh ya. Tuh. Ya kan? Yang lainnya pada kayak gitu semua, dan cuma satu ini doang yang gundukannya masih tinggi, Sobat Horor. Oke. Ini, Sobat Horor, kuburannya. Dan jujur saya di sini tuh merinding, langsung entah kenapa merinding karena ya mungkin di kuburan ya, tapi apa ya? Beberapa kali saya di kuburan itu saya ngerasa bahwa di sini itu mungkin karena sugesti dari perkataan atau cerita bahwasanya sosok ini masih meneror hingga sekarang. Saya jadi langsung berpikir, wah ini sosok berarti masih penasaran, Sobat Horor ya. Masih sangat penasaran. Kok saya malah penasaran sama sebelahnya, Sobat Horor ya. Ini kuburan dari kapan? Karena tidak ada tulisannya, Sobat Horor. Tidak ada tulisannya. Oke. Ini area pemakaman yang cukup mengerikan, Sobat Horor ya. Nah, nanti saya akan coba ngecamp di area situ aja, di depan situ, atau di sini, Sobat Horor ya. Atau di sini nih. Kalau di sini di atas kuburan ya, jangan dong. Di sini deh. Ini kayaknya nggak ada kuburan kan. Nah, saya akan coba mendirikan tenda di area sini aja, Sobat Horor, karena lebih relevan ya.
Tapi itu juga ada kuburan yang gundukannya tinggi. Yang mana nih? Saya jadi bingung. Ini ada Sobat Horor. Tapi kayaknya bukan yang ini sih. Ini kayak terlalu besar. Maksudnya kayaknya bukan yang ini sih. Yang itu. Yang ini Sobat Horor. Nggak tahu, kayak rasa feelingku ya, pekaku itu lebih ke area yang ini Sobat Horor. Saya ngerasa di area ini tuh memang hawanya enak banget. Ini sekarang jam 10 malam Sobat Horor. Jam-jam yang sangat-sangat mendukung ya, mensupport untuk kita sebagai manusia biasa berinteraksi dengan mereka-mereka yang tidak terlihat Sobat Horor. Di sini saya merinding Sobat Horor. Saya mau coba ngecek sebelah. Mari kita ke arah sebelah sana Sobat Horor. Sebelah sana itu apa? Saya penasaran. Apakah kuburan juga kah? Atau apa? Di sini ada. Oh, kuburan juga Sobat Horor. Kuburan juga. Di sini ada kuburan juga. Tapi jumlahnya tidak sebanyak di sebelah. Oh ya, kuburan juga nih. Ini barusan ada nyekar nggak sih? Kalau nggak salah. Nih. Soalnya melatinya ini kayak masih fresh Sobat Horor. Melatinya masih fresh. Ini kayak barusan habis ada yang nyekar di sini Sobat Horor. Oke. Ini juga kuburan juga. Tapi hawa atau atmosfer di sini tuh tidak semengerikan di area yang sebelah sana Sobat Horor. Oke, yuk ikuti saya terus dan jangan skip video ini biar kalian tahu seberapa mengerikannya tempat ini. Oke Sobat Horor, gas. Sobat Horor, saya mendengar suara tadi barusan. Sebentar, sumpah. Tadi saya dengar suara. Entah itu asal dari kuburan ini atau mana, saya kurang tahu. Tapi tadi saya barusan dengar suara. Sumpah langsung merinding aku. Kayak ada suara kecil banget. Suaranya itu kecil banget. Tadi itu suara cewek. Maksud saya itu beneran suara dari sini atau suara dari sebelah-sebelahnya, saya kurang tahu. Karena kan itu kuburan jejer-jejeran semua ya, berjejer gitu. Saya kurang tahu Sobat Horor. Ini saya benar-benar mendirikan tenda persis di sebelah kuburan yang kata orang ini sosok ibu-ibu yang namanya tidak boleh disebut, yang meninggal karena dibunuh dan masih penasaran hingga sekarang. Oke, tadi ada suara tapi sudahlah, kita lupakan Sobat Horor. Yuk kita aktivitas seperti biasa. Aku kalau di kuburan sini tuh jujur kalau buat makan enak Sobat Horor. Kita mau nyeruput aja ya, kita santai aja Sobat Horor ya, sambil cerita-cerita tentang bukan pengalaman ya, kisah dari sosok ibu ini seperti apa dan cerita dari masyarakat sekitar seperti apa. Karena ini benar-benar heboh banget di area desa sini Sobat Horor. Benar-benar heboh banget. Buat kalian yang ada di desa ini dan kalian tahu ada di kuburan mana, kalian bisa komen juga ya. Ini benar-benar heboh banget Sobat Horor, karena benar-benar meneror semua warga. Setiap malam itu kayak diketok-ketok udah 3 hari ini Sobat Horor. Langsung hubungi saya dan kebetulan saya di Tegal, dan dari Tegal ke sini jaraknya cuma 2,5 jam. Saya langsung gas Sobat Horor tanpa perlu mikir lama-lama.
Oke, yuk kita nyeruput dulu, santai dulu sobat ya. Tuh kalian lihat nggak sobat? Ini malam bulan apa tuh? Tuh lihat nggak? Bulan purnama sobat. Ya, bulan purnama. Wow, bener-bener kompleks dan bener-bener kayak pas banget. Dimana mitosnya itu kalau bulan purnama penuh bulat itu ibaratkan jarak antara dunia manusia dengan dunia roh apa dunia gaib ya, alam lain itu hanya sebatas sehelai tisu. Sehelai rambut kok sehelai tisu. Oke. Kayaknya malam ini bakal seru banget. Ini sudah hampir jam 10:30 sobat teror. Sebentar lagi tengah malam, tapi kita santai dulu sobat teror ya. Yuk kita mau nyeruput dulu santai. Oke sobat teror, minum dulu sobat teror ya. Ini kan angin kencang-kencang banget sobat teror ya. Terus minum nyeruput kayak gitu tuh bener-bener mantap banget sobat teror. Oke, jadi di sini saya akan sedikit bercerita sedikit sobat teror ya tentang gimana sih asal usulnya itu. Ini tragedinya seperti apa? Jadi beliau ini memerkoki suaminya selingkuh sobat teror. Terus diperkoki, wah dijobok-jobok, diajar-ajar suaminya sama selingkuhannya, tapi suaminya malah bacok istrinya sobat teror. Ini tolol banget ya, mesti suami dia salah malah dia yang bacok. Akhirnya udah di kepolisian, udah di bahasanya apa? Jadi saya ngeliat ada yang lewat barusan, sumpah putih-putih. Demi Tuhan, demi Allah, saya ngeliat kayak ada putih-putih lewat, tapi sudahlah biarin aja. Jadi kayak gitu kronologinya sobat horor. Ya pantas ya meninggalnya, maaf penasaran gitu loh. Dia meninggalkan anak loh, kasihan anaknya. Tapi yang udah pada gede-gede sih. Yang paling kecil tuh SMP. Yang lainnya udah ada yang kerja, ada yang masih ya kerja semua duanya. Beliau ini usianya 47 tahun sobat horor meninggalnya. Pantes ya sobat horor ya, penasaran tuh pantes. Saya dengar suara dari belakang. Jadi itu jelas banget sobat horor. Tuh, ini tadi suaranya mirip banget seperti yang di awal tadi saya pas lagi saya sinematik. Tapi yang namanya ini kan kuburan ya. Suara-suara kayak gitu tuh bisa dari mana aja. Kuburan tuh bukan cuma satu sosok aja sobat horor. Ini tuh kumpulan banyaknya sosok-sosok yang mengerikan itu jadi satu. Inilah kuburan. Jadi bukan hal yang gak wajar lagi, sangat wajar. Apalagi bulan purnama. Tuh. Bentar.
Dan barusan suaranya jauh. Barusan saya bilang di sini bukan cuma satu sosok, langsung ada yang caper. Yuk sobat horor, habis ini saya akan ajak kalian explore. Saya sekalian kasih lihat ini, tadi barusan ada suara. Wah sumpah, yuk saya nggak sabar nih. Ini sebentar lagi kan jam berapa? Sebentar lagi, bentar ini tuh guys. Sebentar lagi ini kan hampir setengah 12 sobat horor ya. 11 lebih dikit nih ternyata. Yuk, kita coba cek belakangnya. Tadi waktu saya minum di sini tadi sobat horor, kalian dengar sendiri kan? Ada suara dari belakang tenda. Ada suara dari belakang tenda. Dan itu benar-benar terdengar jelas sekali sobat horor. Ini tadi sangat-sangat jelas banget sobat horor. Sumpah, gila, benar-benar di belakang. Saya sudah dengar itu, mutlak itu udah mutlak, benar-benar di belakang sobat horor. Hai, kamu. Tadi saya barusan cerita tentang kamu. Tapi kamu tuh kenapa? Kamu tuh korinnya, ini pasti korinnya sobat horor, ini pasti korinnya. Kamu yang tenang bisa nggak? Kenapa tuh harus ganggu-ganggu masyarakat tuh kenapa? Kenapa harus ganggu warga-warga di sini? Tenang, di sana selesai gitu loh. Nggak usah ganggu warga di sini. Kamu tadi iseng sama saya. 2 kali saya mendengar suara kamu. Yang pertama tadi waktu saya taruh kamera di sebelah sana. Saya lagi mau sinematik ke sini. Saya dengar suara dari arah sebelah sini. Cuma itu masih samar-samar. Kedua tadi waktu lagi saya minum, saya lagi cerita tentang beliau ini, ya. Terus tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang. Dan itu jelas banget di sini sobat horor. Oke. Jadi jujur saya sih bingung mau ajak kalian explore kemana ya. Cuma ya kita jalan dulu ke sini deh. Kita ngeliat di sini tuh ada apa. Karena mungkin ada sobat horor yang kayak jalan-jalan dong kak. Oke, kita akan jalan-jalan di area sini aja deh. Karena di sini juga ada salah satu yang saya itu kayak salah apa ya? Salah fokus. Ini sobat horor. Saya ngeliat kayak ada pohon. Di mana pohon ini tuh saya ngerasa apa ya? Pernah ada sesuatu hal yang terjadi di sini gitu. Hawanya nggak enak banget aku ngeliat pohon ini sobat horor. Dan juga dari tadi kayak seperti ada, saya ngeliat ya dari jauh ya, samar-samar saya. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Saya ngerasa tuh kayak ada yang berdiri di sebelah sini. Itu menghadap ke arah tenda saya sobat horor. Dari tadi, aku nggak tahu ini pohon apa. Kalian yang tahu coba tulis di komentar. Ini tuh pohon apa nih? Daun-daunnya gini sobat horor. Nih, ini tuh pohon apa? Karena dari tadi tuh saya ngerasa seperti ada yang berdiri di sini. Berdiri menghadap ke arah tenda saya di sebelah sana sobat horor. Itu benar-benar saya kayak merasakan itu. Di sini juga ada pohon, cuma hawanya itu tidak se ekstrim yang saya ngeliat di sini, area sini sobat horor. Ini tuh pohon apa tuh? Cukup mengerikan ya. Dari layar handphone atau TV kalian juga ini cukup mengerikan sobat horor. Ya. Biasanya kalau gini tuh kuntilanak, tapi kuntilanak yang modelan seperti apa ini? Karena saya ngerasa benar-benar dipantau dari arah sini. Tuh tiba-tiba mati sendiri. Nah nanti sobat horor, saya akan coba taruh kamera kedua saya di area sini sobat horor. Saya mau coba taruh kamera kedua saya di area sini. Nah kamera ketiga saya di area yang kuburannya itu. Sekarang kan dekat sama tenda saya sobat horor ya. Karena saya ngerasa di area sini sobat horor. Entah hawanya itu saya dengar. Ayo, di mana kamu? Dengar gak? Anjay merinding sumpah. Saya dengar suara di bosan. Kamu ini nakal ya kamu ya. Suara-suara kayak gitu ya. Oh, ada bulu-bulu apa nih sobat horor? Bulu putih. Apa ketek ya sobat ya? Ketek itu monyet ya? Kayak Hanuman gitu ya? Nggak tahu juga sih. Barusan dari ada di area sini nih. Di area sini nih. Saya mendengar suara dari area sini. Cukup jelas sobat horor. Wow. Oke lah. Kalau begitu. Saya akan taruh kamera CCTV di area sebelah sini. Kemudian saya akan taruh kamera CCTV di area dekat tenda saya sobat horor. Karena kan kebetulan dekat sini sobat horor ya. Oke. Ikuti saya terus dan jangan skip video ini sobat horor ya.
Ini bener-bener hawanya enak banget ya, sumpah nggak bohong. Tuh, saya ngerasa kayak ada suara lagi loh. Ini kerekam nggak ya? Suaranya cukup jelas. Wah, amazing sih ini. Hawaku merinding. Pas lagi lihat ke atas gini, kayak merinding gimana gitu. Ayo deh, coba keluar deh, coba saya mau tahu. Keluar deh, keluar. Keluar. Keluar coba. Saya mau tahu wujud kamu. Semengerikan apa coba kamu? Jangan cuma suara-suara. Kalau ditantang gini nggak keluar dia. Emang harusnya taruh CCTV di area sini nih. Udahlah, yuk kita taruh kamera CCTV sobat horor. Kita ambil dulu kamera CCTV-nya. Oke sobat horor, saya taruh kamera CCTV saya di area sebelah sini. Tadi itu saya tuh selalu mendengar seperti suara orang kayak nangis-nangis. Ini kuntilanak ini tuh. Jelas kuntilanak ini. Menurutmu saya takut sama kamu? Lumayan sedikit kalau kalian keroyokan. Tapi memang saya mencari kamu di sini. Lah, YouTuber horor takut setan. Itu gimmick apa gimana? Orang yang namanya YouTuber horor cari setan, ini lah setan kabur. Gimmick banget. Iya kan? Kalau saya mah ya ngapain gimmick-gimmickan ya? Saya berani-berani makanya saya jadi YouTuber horor. Jadi YouTuber horor kok penakutnya jelas banget gimmick takutnya. Nggak usah kalian tunjuk siapa, itu sudah jelas banget. Jadi YouTuber horor kok lihat setan lari, tapi rutin upload. Kan kocak. Kelihatan banget settingannya. Gimmicknya kelihatan banget. Udah gitu, setannya pakai template. Aduh, yang nonton banyak. Itu penontonnya penonton apa? Bingung juga aku yang ada yang nonton. STM-nya rendah kali yang nonton. Bukan aku gimana ya sobat horor. Saya itu kadang emosi. Kasihan sama YouTuber-YouTuber yang bener-bener memang mencari yang nyata gitu loh sobat horor. Dia tuh jelas-jelas template banget setannya gitu loh. Ih, orang bodoh aja tahu tuh settingan, tapi kok yang nonton banyak? Karena saya bingung kadang. Ini yang nonton bener-bener tahu setan apa hanya menghargai kreatornya? Kadang teman saya tuh curhatnya gitu. Saya capek bikin video horor gini-gini. Jadi malah curhat nih. Dah, yuk kita tinggal dulu sobat horor. Oke sobat horor, saya taruh kamera ketiga saya sobat horor di area sebelah sini. Harusnya bisa terlihat dengan jelas dan signifikan sobat horor, karena positioning yang sangat pas banget menurut saya pribadi. Harusnya optimal. Yuk sobat horor, mari kita kembali ke tenda. Biarkan kamera CCTV saya yang bekerja. Gas. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera kedua dan kamera ketiga. Tapi saya tuh ngerasa di kamera kedua itu sosoknya bukan sosok yang ibu ini ya. Tapi kamera ketiga memang fokusnya ke arah ibu ini. Almarhum maksudnya, maaf. Ini persis kuburannya nih. Ini saya sentuh ini kuburannya nih. Nah, ini tanah kuburannya nih, langsung di sini nih. Berasa saya tidur bersama almarhum sobat horor. Semoga dimimpiin ya. Karena saya penasaran sama bentuk yang kata orang penampakannya kan, banyak orang yang teror gitu kan. Saya penasaran. Ini orang-orang menjauhi setan tapi saya mendekati setan. Memang manusia luar biasa sih. Stephen Evander. Oke, yuk. Ini saya lakukan jujur demi kalian sobat horor. Jadi buat kalian yang nonton ini jangan lupa like ya sobat horor. Jangan lupa kalian like, karena rata-rata orang nonton itu tapi nggak nge-like. Aduh, saya sakit hati sobat horor ya. Bercanda. Karena itu semua hak kalian. Oke.
Saya nggak mau bersuara dulu, biarkan dia yang bersuara sebetulnya. Saya hanya diem aja mendengarkan. Tadi seperti ada suara kayak nangis. Halo? Halo? Saya ingin berbicara dengan engkau yang bersuara barusan. Tolong keluarkan suara kembali. Samperin sobat. Suaranya benar-benar dari arah sini sobat. Benar-benar dari arah belakang tenda ini saya mendengar cukup sangat terdengar jelas. Astaga, ya ampun. Sebentar sobat. Sebentar, saya mendengar suara lagi dari area sebelah sana di kamera ketiga saya. Tapi saya belum ambil tuh sebelah sana. Nih, suara tuh cukup relevan loh. Relevan cukup signifikan loh. Dari sebelah sana loh. Ini kuntilanak gatel ya. Oh, saya mau fokusnya ke sini. Ayo dong. Maaf, saya Steven Evander. Kalau emang ada suara lagi, silakan suara lagi. Saya cuma pengen tahu gimana kok bisa kayak gitu. Maksudnya kan penasaran gitu. Tolonglah jangan ganggu warga ya. Saya mendoakan kamu di sini. Saya yang berada di dunia ini mendoakan kamu. Semoga kamu tenang di sana. Semoga kamu dijauhkan dari segala api neraka, siksa api neraka. Dan semoga amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Karena kepercayaan dia muslim, jadi saya ngomong seperti itu sobat ya. Jadi tenang, tolong tenang, ya. Yang tenang, saya doakan kamu di sini. Banyak orang yang sayang sama kamu. Kamu orang baik, jangan gentayangan, jangan mengganggu warga. Oke? Tapi kok di sini baunya kayak bau melati ya? Padahal di sini nggak ada bau melati loh. Tuh mana? Nggak ada bunga-bunga melati. Tadi ada bunga melati di area sebelah sana doang. Tapi jauh banget, masa kecium sampai sini? Tapi ini barusan saya mencium bau melati yang cukup menyengat sobat teror. Ya sudahlah, yuk. Jam berapa sih sekarang ini? Saya mau ambil kamera ketiga dulu, tuh di sana. Saya ambil kamera ketiga tuh saya balik tenda lagi ya. Oke sobat teror. Setelah disamperin, tidak ada suara apapun. Saya tuh selalu mendengar suara seperti yang menangis di area pohon tadi. Ini jangan-jangan di pohon tadi itu ada penampakan. Pasti nih, ketika saya cek CCTV, ini saya jamin 90% ini pasti ada sesuatu yang tertangkap kamera. Pasti. Di area pohon tadi sobat teror ya. Dibanding sini saya ya
belum tahu karena hanya suara yang saya dengar. Tapi suaranya aktif itu di area sana Sobat Horor. Beberapa kali saya mendengar suara-suara dari area pohon sana. Ya berarti ini sosok lain, bukan sosok ibu-ibu ini. Tapi sosok yang almarhum ibu ini tuh hanya beberapa kali mengeluarkan suara, tapi yang terakhir ini cukup signifikan ya suaranya Sobat Horor. Oke, mungkin gini aja untuk video kali ini. Saya tadi bosan ngecek jam 2:20 sekarang. Dan saya sudah dapat beberapa suara dan bisa dijadikan bukti untuk warga sekitar bahwa memang dokumentasi ini yang saya rekam ini sudah menjadi bukti kuat lah ya. Jadi mau nunggu seberapa lama lagi Sobat Horor di sini. Susah kalau mau saya mendapatkan penampakan. Jadi tadi saya sempat curhat juga ya tentang ada youtuber horor, tapi dia itu gimmicknya penakut. Kalian dipikir pakai logika. Dia uploadnya sering, tapi dia penakut gimmicknya. Itu sudah hal yang aneh Sobat Horor. Orang takut tapi diajar terus itu nggak mungkin Sobat Horor. Dipikir pakai logika karena dia di situnya, di YouTube-nya itu gimmicknya bener-bener takutnya sampai astagfirullahaladzim, ya, itu kan berlebihan Sobat Horor. Paham nggak? Kalau orang sudah takut itu namanya kan kayak seakan-akan parno. Orang parno atau fobia tentang hantu nggak mungkin dia ngelakuinnya rutin. Kalau dia ngelakuinnya rutin berarti gimmick. Setuju apa nggak Sobat Horor? Kita ngomong secara logika ya, paham di situ. Apalagi ketika saya ngeliat penampakannya, kalian lihat bedakan dengan saya Sobat Horor. Kita ngomong secara bukti nyata. Penampakan saya jelas nggak Sobat Horor? Susah sekali dapat penampakan yang jelas. Kamera saya aja blandrang katanya, blur gitu. Lah dia gimana gitu loh, kok jelas banget dan itu bener-bener ya begitulah ya. Jujur saya ini agak sedikit emosional karena saya mendapatkan laporan ini dari penonton saya, dari kalian. Kak, kalau menurut kakak ini penampakannya asli apa enggak? Ya saya reaction aja gitu loh. Daripada saya reaksinya bukan di video lain, ini malah tambah kontroversi, mending saya ngomong di sini. Jadi hanya penonton saya yang tahu gitu loh. Jadi kalian yang bisa membedakan seperti apa yang asli, seperti apa yang terlihat asli. Jadi kalian bisa membedakan sendiri. Oke, memang gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian support channel ini, kalian bisa klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian jika kalian pengen teman-teman kalian juga merasakan apa yang kalian rasakan. Dan buat kalian yang mau order batu perlindungan energi, bisa langsung ada di sini ya, untuk melindungi kalian, menjauhkan kalian dari tolak bala hal-hal negatif seperti santet dan lain-lainnya, ada di sini. Oke, saya Stefan Ivander. Sampai ketemu lagi di video next video berikutnya. Jangan lupa jangan pernah takut setan selagi kita punya Tuhan. Berdoa, mintalah perlindungan. See you next video. Salam pasukan Sobat Horor. God bless you. Bye bye.